Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu jami'an, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Imam Bukhari yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di hadis yang ke-114 yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, lamma ishtadda bin nabiy sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qal ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah, maka beliau bersabda, bawakan untukku kertas untuk aku tuliskan bagi kalian sebuah kitab yang tidak akan menyebabkan kalian tersesat setelahnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Umar, innan nabiyya ghalabahu al-waja'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menderita sakit yang sangat parah. Wa indana kitabullahi hasbuna. Kita memiliki kitab Allah dan itu cukup bagi kita. Fakhtalafu wa kathural ghalat wa kathural laghat. Maka para sahabat pun berbeda pendapat menyikapi hal itu, dan banyak terjadi kegaduhan. Suara-suara mereka menyebabkan kegaduhan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumu anni, silakan kalian pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yanbaghi 'indi tanazu', tidak pantas terjadi perselisihan di sisiku. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan, innar raziyata kullar raziyata ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabi. Sungguhnya musibah yang benar-benar musibah adalah ketika ada yang menghalangi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keinginan beliau untuk menuliskan sesuatu. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullah taala, dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pandangan para ulama rahimahumullahu taala, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menulis setelah wahyu diturunkan kepada beliau. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menulis setelah turun wahyu kepada beliau, dalam artian beliau belajar menulisnya. Pendapat kedua, dan ini yang lebih rajih, bahwasanya Nabi SAW tetap tidak bisa menulis, ya, kecuali hanya kalimat-kalimat yang sering beliau ucapkan, seperti nama beliau dan yang semisalnya. Sementara perintah sabda Nabi SAW, saya akan tuliskan bagi kalian sebuah kitab,
Itu maksudnya beliau akan memerintahkan orang lain untuk menuliskannya. Jadi beliau hanya mendiktekan atau mengimlakkannya. Dan kita katakan bahwasanya orang yang memerintahkan sesuatu sama seolah-olah dia merupakan pelakunya. Kalau kita katakan misalnya seperti pada pertemuan yang lalu, seorang pemimpin membangun rumah, bukan berarti dia langsung yang membangunnya, tapi tukang yang membangun. Tapi karena perintah dari dia, maka pembangunan itu dinisbahkan kepadanya. Baik, kita lanjutkan apa syarah atau yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitaban la tadillu ba'dahu, atau lanjutan dari permasalahan yang sudah kita sampaikan kemarin. Baik, silakan baca. Enggak. Oh, baik. Permasalahan selanjutnya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi beliau sabdakan, aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Aku tuliskan untuk kalian sebuah kitab yang mana kalian tidak akan tersesat lagi setelahnya. Apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat setelahnya? Di sini para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan pandangan mereka terkait hal ini. Syekh mengatakan, fa in kana al-murad, ada pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya kalian tidak akan tersesat dalam urusan syariat, ya, setelah aku menuliskan kitab ini. Ini pandangan pertama. Ya, dalam urusan agama kalian tidak akan lagi tersesat. Oleh karena itu, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau memang demikian, maka cukup bagi kita kitabullah. Ya, cukup bagi kita Al-Quran saja, enggak perlu lagi kitab tambahan. Itu makna yang pertama. Maka beliau mengatakan di sini, kama qala Umar, hasbuna kitabullah lianna kitaballahi afdal mimma sayuktab. Karena kitabullah Al-Quran tentu lebih afdal dibanding apa yang akan dituliskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna kedua kata beliau, la tadillu kitaban la tadillu ba'dahu, sebuah kitab yang kalian tidak tersesat setelahnya, maksudnya adalah dalam urusan pemerintahan atau pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat kedua. Kalau pendapat pertama tadi, aku akan tuliskan untuk kalian sebuah kitab yang mana kalian tidak akan tersesat dalam urusan agama. Jadi urusan agama secara umum. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya kalian tidak akan tersesat dalam urusan pemerintahan atau penggantiku, karena Nabi SAW sedang sakit, maka besar kemungkinan beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingin menuliskan sebuah kitab yang isinya menjelaskan tentang urusan pemerintahan, atau paling tidak nama-nama orang yang akan menjadi pengganti beliau setelah beliau meninggal. Wa anna ar-rasul lamma ra'a nafsahu thaqula bihil marad, karena Nabi SAW melihat ketika penyakit beliau semakin berat, katanya, washtadda bihi, dan semakin menyusahkan beliau, arada an yaktuba kitaban fil khilafah, maka beliau ingin menuliskan kitab terkait khilafah, yaitu pengganti beliau setelah beliau meninggal. Fa inna min rahmatillahi anna Allah Ta'ala yassara wa qaddara anna Umar yu'arid hatta yakuna intikhabu Abi Bakrin biridan minas sahabah. Namun demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak setuju Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan nama-nama tersebut. Ini menurut pendapat kedua, ya. Dan lebih menyerahkan urusan
pengganti beliau kepada orang yang dipilih oleh para sahabat, sehingga mereka menunjuk pemimpin itu berdasarkan keridhaan mereka, bukan berdasarkan nas atau penunjukan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini didukung oleh beberapa hal. Yang pertama katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sebelum beliau meninggal sudah memberikan beberapa isyarat terkait Abu Bakar radhiyallahu anhu yang akan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat pertama adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi pengganti beliau memimpin jamaah haji berangkat ke Mekah pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Haji yang pertama yang dilakukan oleh umat Islam pada tahun 9 Hijriah itu dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan ini adalah salah satu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti sepeninggal beliau orang yang akan menggantikan beliau memimpin umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, ya. Terkait hal ini ya, dijelaskan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam sirah beliau, ya, proses bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam memimpin jamaah haji. Kemudian ketika jamaah haji sudah berangkat, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah At-Taubah, awal-awal surah At-Taubah yang menyatakan bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, kemudian orang-orang musyrik itu tidak boleh lagi berhaji setelah itu. Kemudian juga memberikan, ya, batasan perjanjian atau keamanan bagi orang-orang musyrik untuk keluar dari Mekah selama 4 bulan, kecuali orang-orang yang memang sudah ada perjanjian tertulis dengan Nabi SAW, maka perjanjian itu berlaku sampai berakhir masa yang disepakati. Maka Nabi SAW kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan surah ini supaya disampaikan sewaktu manusia melaksanakan ibadah haji. Tatkala Ali radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Bakar, ditanya oleh Abu Bakar, apakah anda diutus sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin? Maksudnya, apakah anda diutus oleh Nabi SAW untuk menggantikanku memimpin jamaah haji atau untuk menjadi orang yang akan mengikutiku juga? Maka dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, saya adalah orang yang akan dipimpin, bukan pemimpin, makmur, bukan amir. Kemudian Ali pun menyampaikan pesan-pesan Nabi SAW yang beliau sampaikan sebelum Ali berangkat. Itu yang pertama, ya. Jadi Abu Bakar sudah diberi isyarat oleh Nabi SAW sebagai pengganti beliau. Kemudian yang kedua, Rasul SAW juga pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau memimpin umat Islam salat di Madinah. Ya, ketika Nabi SAW sakit, maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan ud'uli Abu Bakar, panggilkan Abu Bakar. Isyarat lain adalah sabda Nabi SAW, ya'ballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakar. Ya, Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman menginginkan Abu Bakar. Maksudnya untuk menggantikan beliau setelah beliau meninggal. Dalil keempat yang dijadikan oleh orang yang berpendapat bahwasanya Nabi SAW ingin menuliskan nama-nama pengganti beliau adalah, atau isyarat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah pengganti beliau,
tatkala ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya beberapa permasalahan agama. Kemudian Nabi meminta orang itu untuk datang lagi nanti. Maka wanita itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya datang lagi nanti, kemudian saya tidak menemui Anda, maka siapa yang harus saya temui?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illam tajidini fa'ti Abu Bakar." Kalau Anda tidak menemui saya, tidak bertemu dengan saya, maka temuilah Abu Bakar. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Bakar akan menjadi pengganti beliau. Kemudian ditambah lagi katanya pilihan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Abu Bakar setelah itu terrealisasi, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat pun memang benar-benar memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa yang ingin ditulis oleh Nabi sebelum beliau wafat adalah terkait urusan khilafah ini. Ini dua pendapat, ya. Dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala terkait apa yang akan ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah ijtihad, ya, ijtihad dari para ulama. Yang hakikatnya tidak kita ketahui karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuliskan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah beberapa hari beliau dalam kondisi sakit setelah itu juga tidak menjelaskan kepada kita atau tidak menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum apa yang akan beliau tulis. Namun demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Lakin alladhi yadhhar min qawlihi 'indana kitabullah huwal ma'na al-awwal." Namun kalau kita lihat konteksnya dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi ucapan Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan indana kitabullah hasbuna kitabullah, maka ini mengindikasikan bahwasanya pendapat pertama itu lebih kuat. Ya, pendapat pertama lebih kuat, yaitu yang mengatakan bahwasanya Rasul ingin membuat atau menuliskan hal-hal yang terkait dengan urusan agama yang akan membuat umat Islam tidak tersesat setelah itu. Kemudian terkait ucapan Ibnu Abbas di bagian penghujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar raziyata kullar raziyah ma hala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kitabihi." Musibah yang sebenar-benar musibah adalah ketika ada yang menghalangi antara Nabi SAW dan keinginan beliau untuk menuliskan tulisan. Syekh mengatakan di sini ucapan dari Ibnu Abbas itu merupakan ijtihad dari beliau, dan dalam hal ini ijtihad yang beliau lakukan tidak benar, dalam arti beliau salah dalam berijtihad. Tapi apa yang dilakukan Umar lah yang benar. Kenapa demikian kata beliau? Karena Umar lebih paham daripada Ibnu Abbas dalam urusan agama. Kenapa demikian? Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Ibnu Abbas waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal masih berusia remaja, berusia 13 tahun. Jadi permasalahan-permasalahan agama lebih banyak diketahui oleh Umar. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mendoakan Ibnu Abbas supaya nanti diberi pemahaman dalam masalah agama, dan itu memang terbukti nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun dalam kondisi ini Umar lebih paham situasi dan kondisi dibanding Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian alasan kedua, kalau ini yang disampaikan saya di sini, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau ini berandai-andai, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menuliskan
Ya, membuat tulisan yang akan membuat orang tidak tersesat. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manusia terkait Al-Quran? Tentu mereka hanya akan berpatokan dengan apa yang ditulis oleh Nabi SAW dan meninggalkan Al-Quran. Nah, dengan demikian nanti umat Islam akan menghajar atau al-hajru, maksudnya meninggalkan Al-Quran dan hanya berpegang dengan apa yang ditulis oleh Nabi SAW. Kemudian terkait apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berselisih di hadapan Nabi SAW sehingga suara mereka menyebabkan keributan. Syekh mengatakan di sini, wa fi hadha dalil ala anna as-sahabah qad yakhtalifuna fil asya' wa tartafi'u aswatuhum wa yakthuru al-ghalatu fi ma bainahum. Ini menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat di antara para sahabat pun bisa saja terjadi. Bahkan perbedaan pendapat di antara mereka bisa menyebabkan kegaduhan, kegaduhan dalam suara, ya, kegaduhan terkait suara. Dan itu terjadi di hadapan Nabi SAW. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bukan orang yang maksum, bisa saja mereka berbeda pendapat. Ya, ada yang benar dan ada yang salah. Dan Nabi SAW mengatakan, gak pantas kalian berdebat atau berbeda pendapat di hadapanku. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. La yanbaghi indi at-tanazu'. Ucapan Nabi SAW, la yanbaghi indi at-tanazu'. Apakah ucapan Nabi ini tidak pantas berselisih di hadapanku? Apakah ucapan Nabi SAW ini hanya berlaku untuk situasi waktu itu, bahwasanya tidak pantas berselisih, berbeda pendapat ketika berada di hadapan Nabi SAW, atau perselisihan itu tidak pantas kapanpun, ya, baik ketika berada di hadapan Nabi ataupun ketika tidak di hadapan Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya perselisihan itu tidak boleh kapanpun. Ya, secara hukum asalnya perselisihan tidak boleh terjadi di kalangan umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mencela orang yang berbeda pendapat dalam masalah agama. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Sungguhnya orang-orang yang membagi-bagi, memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, maka engkau wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka. Dalam artian Nabi SAW tidak setuju atau tidak pantas berada dalam golongan yang berbeda pendapat. Itu hukum asalnya. Namun demikian perselisihan pasti terjadi. Perselisihan itu pasti terjadi. Walaupun hukum asalnya umat Islam itu tidak pantas untuk berselisih, namun realita dan takdir Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya perselisihan itu pasti terjadi. Ya, misalnya Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Islam pasti akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti itu perpecahan itu terjadi karena apa? Karena ada perselisihan. Itu yang terkait dengan perselisihan. Jadi hukum asalnya tidak pantas umat Islam itu berselisih, baik di hadapan Nabi SAW ataupun ketika mereka tidak berada di hadapan Nabi SAW. Kemudian ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan alasan atau tidak setuju dengan
penulisan wasiat atau kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau beralasan ghalabahul waja'. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menderita sakit, atau dalam kalau arti letterletnya dikalahkan oleh sakit. Dalam artian beliau mengalami sakit yang membuat beliau susah. Sehingga dalam pandangan Umar radhiyallahu anhu, hal itu akan membuat beliau pun kesusahan untuk mendiktekan apa yang ingin beliau sampaikan. Ataupun menurut pendapat yang pertama, kalau seandainya Nabi SAW bisa menulis, itu akan membuat beliau kesusahan dalam menulis karena beliau sedang sakit keras. Maka Umar radhiyallahu anhu memahami kondisi tersebut, maka beliau mengatakan tidak perlu, cukup kitab Allah saja yang ada atau menjadi pegangan kita, kata beliau. Permasalahan lain yang disampaikan oleh Syekh di sini dan beliau kutip dari Imam Al-Qurtubi adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ituni bi kitab. Perintah ituni, apakah perintah ini merupakan perintah yang wajib dilakukan oleh para sahabat atau ada makna lain dari kalimat perintah? Karena kalau kita lihat kajian usul fikih atau di pelajaran usul fikih, hukum asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal untuk sebuah perintah, baik perintah Allah ataupun perintah Rasulnya, adalah wajib dilaksanakan. Namun realitanya dalam hal ini para sahabat tidak melakukan. Berarti mereka memahami bahwasanya perintah di sini bukan perintah untuk yang wajib, bukan perintah yang mana wajib. Lantas apa makna perintahnya? Maka Al-Qurtubi mengatakan annahu min babil irsyadi ilal aslah. Ini merupakan perintah untuk lil irsyad namanya. Arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara fungsi kalimat perintah dalam kajian usul fikih itu ada yang lil wujub, itu yang aslinya. Kemudian ada lin nadab, untuk hal yang sunnah. Tentu saja berdasarkan dalil yang membelokkan dia dari makna yang wajib. Demikian juga untuk lil irsyad namanya, merupakan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bentuk lain merupakan musyawarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh Umar, yaitu ini adalah merupakan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah yang wajib. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang lebih utama, ya, walaupun bukan mengatakan yang wajib, tapi yang lebih utama adalah mereka menuliskan atau membawakan kertas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian, kata beliau? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, lima fihi min imtithali amrihi. Karena kalau mereka lakukan berarti mereka menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau mereka lakukan, maka akan dibuatkan penjelasan yang lebih jelas terkait apa saja, baik yang dituliskan oleh Nabi SAW itu adalah urusan agama atau urusan pemerintahan. Maka yang mereka berpendapat yang lebih utama ini dilakukan. Ya. Mereka tidak sampai mengatakan ini sebagai wajib. Kenapa demikian? Kalau seandainya perintah itu nih di kitab itu adalah yang wajib, kemudian beliau dihalangi oleh para sahabat pada waktu beliau sakit itu, sehingga beliau tidak jadi menulis. Beliau setelah itu masih hidup beberapa hari. Kalau seandainya itu yang adalah perintah yang wajib, maka beliau akan mengulangi perintah tersebut di hari berikutnya atau kesempatan setelah itu. Karena Nabi SAW kalau memang ingin menuliskan dan itu merupakan suatu hal yang wajib beliau lakukan, maka tidak ada yang bisa menghalangi beliau dalam menuliskannya. Sebagaimana beliau tidak ada yang bisa menghalangi beliau untuk menyampaikan agama. Ya, menyampaikan agama merupakan kewajiban beliau. Bahkan kalaupun seandainya
hal tersebut akan menyebabkan peperangan, maka beliau tetap menyampaikan. Dan ini perintah beliau untuk membawakan kertas itu, dalam hal ini tidak beliau ulangi lagi. Beliau padahal hanya dihalangi dengan kata-kata oleh Umar dengan mengatakan cukup bagi kita kitabullah. Kalau seandainya keinginan beliau adalah keinginan yang sifatnya wajib, maka pasti beliau tetap akan melaksanakan siapapun yang menghalanginya. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan tidak meminta mereka kedua kalinya atau di hari kedua dan hari ketiga untuk membawakan kertas, menunjukkan bahwasanya itu merupakan atau perintah atau keinginan beliau itu bukan merupakan perintah yang wajib. Bapak-bapak dan ibu-ibu hafizakumullahu ta'ala. Kemudian ada beberapa permasalahan lain yang disebutkan oleh Syekh di sini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abid As-Sindi. Beliau mengatakan qala As-Sindi rahimahullahu taala fi hasyatihi 'ala al-Bukhari. Ya, ini terkait masalah ya, penjelasan masalah kitab, enggak usah saja. Kitab, penggunaan kata kitab di awal itu nabi kitabin aktubu lakum kitaban, dua buah kata kitab. Yang pertama sudah kita jelaskan bahwasanya kalimat kitab pertama itu maksudnya kertas, kemudian kitab yang kedua maknanya apa yang dituliskan, itu nabi kitabin aktubu lakum kitaban, kan dua kali menggunakan mana kata-kata kitab yang pertama maksudnya kertas, kitab yang kedua maksudnya yang dituliskan, kertas yang sudah dituliskan. Makanya kedua-duanya dipakaikan dalam bentuk nakirah. Ya, dalam bahasa Arab apabila ada dua kata yang sama tapi dalam bentuk nakirah istilahnya, tidak pakai alif lam, maka kata yang pertama berbeda artinya dengan kata yang kedua walaupun lafaznya sama. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Fa inna ma'al usri yusra. Kata-kata yusra berulang dua kali. Itu menunjukkan bahwasanya yusra yang pertama berbeda dengan yang kedua. Tetapi kata-kata al-usr, inna ma'al usri, al-usr berulang dua kali, tapi dua-duanya pakai alif lam. Itu menunjukkan bahwasanya kesulitannya satu. Makanya para ulama mengatakan dua kemudahan enggak akan mungkin dikalahkan oleh sebuah kesulitan. Ya, dalam arti bahwasanya kemudahan yang pertama berbeda dengan kemudahan yang kedua walaupun kalimatnya sama. Ini yang dikatakan oleh As-Sindi terkait penggunaan kata kitab. Kemudian Syekh juga menyampaikan di sini terkait alasan keengganan Umar radhiyallahu anhu untuk membawakan kitab kertas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ada 3 alasan utama Umar radhiyallahu anhu menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskannya. Yang pertama, katanya beliau, annahu khafal masyaqqata 'ala nabi. Umar radhiyallahu anhu khawatir akan semakin membuat Nabi semakin kesusahan karena Nabi SAW sedang sakit. Kalau beliau menulis atau beliau mendiktekan dan khawatir yang beliau diktekan itu panjang, tentu akan semakin membuat beliau kesusahan dalam kondisi beliau sedang sakit. Kemudian alasan kedua kata beliau, bisa jadi Nabi SAW nanti akan menuliskan wasiat-wasiat yang tidak bisa dilakukan oleh umat Islam. Walaupun ini alasan ini mungkin lemah ya, karena Nabi SAW tidak akan menuliskan atau membebani umatnya di luar kesanggupan mereka. Namun demikian beliau mengatakan khafa an yaktuba umuran ya'jizun nasu anha. Dia khawatir, Umar khawatir Nabi SAW akan menuliskan beberapa hal yang manusia tidak sanggup melakukannya.
wala yakunu lahum buddun minal amal biha li'annaha mansus. Namun manusia tidak punya pilihan lain, karena sudah dituliskan oleh Nabi maka harus dikerjakan, maka itu berarti akan memberatkan umat Islam. Kemudian alasan ketiga katanya ini bisa jadi pintu masuk bagi orang-orang munafik untuk merusak agama Islam, khususnya merusak apa yang ditulis oleh Nabi SAW, dengan mengatakan ini kan ditulis oleh Nabi SAW ketika beliau sedang sakit. Bisa jadi apa yang beliau tulis itu tidak dalam kondisi pikiran beliau sedang jernih. Orang yang sakit, ya tabiat manusia secara umum kalau sakit akan melakukan hal-hal yang kadang di luar kontrolnya, ya. Ini yang dikhawatirkan, ya. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Sindi, ya, kutipan dari Sindi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun hal itu ada dikritisi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa yang ditulis oleh Sindi tersebut, beberapa hal dikritisi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita dengar dulu azan sebelum kita lanjutkan sedikit lagi.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membantah apa yang disampaikan oleh Sindi tadi, bahwasanya Umar ini kan analisa dari Sindi tadi disebutkan ada tiga penyebab kenapa Umar sampai menghalangi Nabi SAW untuk menuliskan apa yang ingin beliau tuliskan. Yang pertama dikatakan karena Nabi SAW, beliau kasihan melihat Nabi SAW karena Nabi sedang dalam kondisi sakit keras. Kemudian yang kedua katanya, kata Sindi, analisa Sindi, beliau khawatir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir Nabi akan menuliskan hal-hal yang akan memberatkan umat Islam, sehingga umat Islam tidak bisa melakukannya. Padahal karena sudah dituliskan, mereka harus melakukannya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ini celah bagi orang-orang munafik untuk merusak agama Islam, ya, dengan mengatakan berbagai kemungkinan yang mungkin bisa mereka katakan. Misalnya Nabi SAW menuliskan itu dalam kondisi beliau sakit, ya, bisa jadi pikiran beliau sedang tidak jernih, sehingga apa yang beliau tuliskan bisa saja dimasuki oleh hal-hal yang tidak benar. Syekh mengatakan bahwasanya untuk yang pertama beliau tidak membantah, ya, kondisi bahwasanya Umar melihat Nabi SAW dalam kondisi sakit. Kalau beliau menulis atau mendiktekan, maka itu akan semakin menambah kesusahan bagi Nabi SAW. Yang beliau bantah adalah yang kedua dan yang ketiga, yaitu bahwasanya Umar khawatir beliau akan menulis hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh umat Islam. Kemudian akibatnya apa? Kalau mereka tidak melakukan, tentu mereka akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau beliau tidak menuliskan karena khawatir menjadi pintu atau celah bagi orang munafik untuk merusak agama. Beliau mengatakan, Syekh mengatakan fa ghairu mutasawwir, maka ini tidak bisa kita bayangkan. Kenapa tidak bisa dibayangkan, kata beliau? Karena ucapan Nabi SAW, la tadillu, kalian tidak akan sesat, dalam artian ini jaminan keamanan dari Nabi SAW, bahwasanya apa yang akan beliau tuliskan itu menjamin mereka tidak tersesat. Kalau tidak tersesat berarti berada dalam kebenaran. Dalam artian kalau mereka tidak akan sanggup melakukan, maka itu bukan jaminan keamanan, justru akan menyesatkan mereka, kan seperti itu. Ya, kalau umat Islam Nabi menuliskan wasiat, kemudian umat Islam tidak melaksanakannya, berarti umat Islam tentu akan tersesat dengan tidak melaksanakan wasiat Nabi. Dan ini bertentangan dengan lafaz hadis sendiri, di mana hadis mengatakan kalian tidak akan tersesat kalau itu dituliskan. Kemudian bagaimana juga ini bisa dijadikan sebagai celah untuk orang munafik, ya. Kalau celah bagi orang munafik berarti kan mereka akan merusak ajaran Islam, padahal Nabi mengatakan kalian tidak akan tersesat. Kalau dirusak oleh orang-orang munafik berarti kalian akan tersesat. Maka itu beliau katakan bahwasanya alasan yang kedua dan ketiga yang disebutkan oleh Sindi tadi itu tidak pas, kata beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan analisa beliau, ya, analisa dari beliau. Pertama kata beliau, sabda Nabi SAW, la tadillu ba'dahu, ini dipahami oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya kalian tidak akan tersesat. Maksudnya itu bukan semua kalian tidak tersesat, tapi secara kolektif kalian tidak tersesat, dalam artian tidak semua kalian pasti tersesat. Ini sama mirip dengan sabda Nabi SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat melakukan kesesatan. Jadi ungkapan Nabi SAW, la tadillu ba'dahu, kalian tidak akan sepakat melakukan, atau kalian semuanya, maksudnya
semua kalian itu secara otomatis sesat semuanya. Enggak seperti itu. Kalau ada kitab saya, maka kalian tidak akan sesat. Tapi tidak menjadi jaminan semua kalian tidak sesat. Bisa jadi sebahagian tersesat. Paham ya enggak maksudnya? La tadillu ba'dahu, mirip dengan hadis Nabi SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, di mana umat Islam tidak akan sepakat melakukan kesesatan. Dalam artian semua mereka melakukan kesesatan. Nah, itu enggak akan mungkin terjadi kalau ada wasiat dari Nabi SAW. Namun ini tidak menafikan bahwasanya sebahagian orang pasti ada yang tersesat. Yang dijamin tidak tersesat apa? Secara kolektif, secara keseluruhan. Tapi bukan jaminan untuk personal tertentu. Nah, ini yang beliau katakan, la annahu la yadhillu ahadun minkum. Jadi annakum la tastami'una 'ala ad-dhalalah wa la tadillu ad-dhalalah wa la tasilu ad-dhalalah ila kullikum. Maknanya kata Syekh bahwasanya kalian tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. Dan kesalahan atau kesesatan ya. Dan kesesatan itu tidak akan sampai kepada semua kalian. Ya, semua bukan berarti nanti kalau ada wasiat maka kesesatan walaupun dia ada tapi tidak akan merata kepada seluruh umat Islam. La annahu la yadhillu ahadum minkum aslan. Bukan berarti bahwasanya tidak ada yang sesat. Ya, bukan berarti kalau Nabi SAW menuliskan wasiat tersebut bukan berarti sama sekali tidak ada yang sesat. Ya, paham ya? Mudah-mudahan. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala ad-dhalalah. Dan juga sabda Nabi SAW di hadis lain yang menyatakan bahwasanya umat akan terpecah, pasti ada yang tersesat, kan seperti itu. Kemudian juga hadis firman Allah Subhanahu wa taala dalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Bukan berarti bahwasanya semuanya menjadi orang yang terbaik. Tapi secara kolektif umat Islam merupakan umat terbaik. Tapi di antara umat Islam itu ada orang yang bukan termasuk umat yang terbaik. Dalam artian dia bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Ya, bisa jadi secara personal si A dan si B dari umat Islam dia lebih jelek daripada si A dan si B dari umat sebelum umat Islam. Tapi secara kolektif Allah mengatakan kalian adalah umat terbaik. Kemudian baik, kesimpulan saja. Kesimpulan yang beliau sampaikan oleh Syekh karena waktu kita sedikit, wal khulasah kata beliau, annahum dzakaru fi ihtimalat. Ya, analisa dari para ulama rahimahumullahu taala terkait tindakan Umar radhiyallahu anhu dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadillu ba'dahu, kalian tidak akan tersesat setelahnya. Annahum dzakaru fi ihtimalat, ada beberapa kemungkinan. Wa hadzal akhir, kata beliau, yang terakhir ini yaitu kemungkinan yang beliau sampaikan itu sekaligus membantah apa yang disampaikan oleh As-Sindi, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menghalangi Nabi SAW menulis wasiat karena khawatir akan menuliskan hukum-hukum yang tidak sanggup dilakukan oleh umat Islam atau menjadi celah bagi orang munafik untuk merusak Islam. Bahwasanya itu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya la tadillu ba'dahu. Dan makna yang benar la tadillu ba'dahu itu kalian tidak tersesat secara kolektif, bukan secara personalnya. Kemudian beliau juga mengatakan
untuk masalah ta'ab kata atau Nabi SAW sedang kelelahan, sakitnya sedang sangat keras. Nah ini yang bagi beliau tidak bisa membantah pandangan atau pendapat atau analisa yang mengatakan Umar melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sangat payah, sehingga itulah yang menyebabkan Umar menghalangi Nabi SAW menulis wasiat. Kemudian terakhir juga tambahan sedikit bahwasanya hadis ini banyak dijadikan oleh orang-orang yang mengatakan intisab kepada Ahlul Bait atau orang-orang yang orang-orang Syiah Rafidah menjadikan dalil bahwasanya sebenarnya yang mau ditulis oleh Nabi SAW adalah wasiat tentang Ahlul Bait beliau, nama-nama keluarga beliau yang akan menjadi khalifah setelah beliau. Ini menurut pendapat orang-orang Rafidah. Namun itu bisa kita sampaikan bahwa kepada mereka bahwasanya hadis ini tidak menyebutkan apa yang akan ditulis oleh Nabi. Tidak menyebutkan beliau akan menuliskan nama-nama khalifah dari keluarga beliau, dan juga tidak menuliskan nama-nama khalifah untuk bukan dari keluarga beliau. Jadi tidak ada penguat untuk pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau ingin menuliskan nama-nama khalifah sebagaimana diklaim oleh orang-orang Rafidah, yaitu imam-imam mereka. Kalau itu mereka menyatakan demikian, Ahlus Sunnah pun bisa mengatakan yang akan ditulis oleh Nabi adalah nama-nama khalifah yang 4 itu, yang realitanya memang terjadi, ya bukan sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Rafidah. Jadi kedua kemungkinan itu kan sebenarnya bisa saja terjadi. Namun kita sebagai Ahlus Sunnah berpegangan bahwasanya Nabi tidak menuliskan nama-nama dari keluarga beliau ataupun bukan dari keluarga beliau. Ya, itu karena yang mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang Rafidah ketika mereka berdalil dengan hadis ini untuk menjatuhkan keyakinan umat Islam bahwasanya yang menjadi khalifah adalah yang 4 yang sudah ada sesuai dengan sejarah yang ada. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.